Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Ya, mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Kita akan terus bertumbuh, diteguhkan, dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhanlah yang akan terus menuntun kita dan juga menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan, atas segala perbuatan-Mu yang ajaib, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan, perlindungan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Firman Tuhan sampaikan dari Matius 5 ayat 37. Saya bacakan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Perhatikan. Jadilah pribadi-pribadi yang dapat dipercaya. Jadi ucapan kita hendaklah ucapan atau perkataan yang dapat dipercaya. Tidak perlu harus dengan bersumpah. Ya, tetapi ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jadi kalau ada orang kadang-kadang seringkali demi Tuhan. Ya, hati-hati ini, demi langit, demi ini, demi itu. Saudara aku dikasih Tuhan. Kalau orang seringkali mengatakan dengan kata-kata sumpah demi apapun juga itu. Artinya ketika dia tidak menggunakan kata sumpah berarti perkataannya belum tentu benar. Ya, jadi oposisi sumpah, sidik sumpah gitu kan. Nah, tetapi firman Tuhan mengajarkan kita jangan bersumpah demi apapun juga. Tetapi jika ya, katakanlah ya. Jika tidak, katakan tidak. Jangan dibolak-balik loh ya. Jadi sesungguhnya ya kita berkata tidak, artinya kita berdusta. Jangan juga berkata tidak, sebetulnya iya. Nah, kita juga berdusta, ini berbohong. Nah, pastikan bahwa setiap perkataan kita itu ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau lebih dari itu artinya ketika terjadi istilahnya manipulasi, sebetulnya ia berkata tidak, sebetulnya tidak berkata iya. Nah, ada campur tangan si jahat. Hati-hati, jangan sampai hidup kita justru dikendalikan oleh si jahat. Ya, si iblis ini ya, pastikan bahwa kita di dalam berucap, berkata-kata atau mengambil sikap dan tindakan atau keputusan itu ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ingat, hati-hati, selebihnya dari itu iblis seringkali campur tangan, iblis seringkali ambil bagian untuk menyesatkan kita, untuk membuat kita justru jatuh dalam dosa. Coba kita lihat lagi firman Tuhan dalam Matius 12 ayat 37. Saya bacakan. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Perhatikan, ucapan kita mengandung konsekuensi. Ya, ucapan atau perkataan kita itu mengandung risiko. Ya, jadi menurut ucapan kita akan dibenarkan. Nah, kalau kita memperkatakan sesuatu yang benar di atas ya, yang benar artinya ya di atas ya. Jadi bukan dengan manipulasi, ya, dengan hal-hal yang tersembunyi. Pokoknya apa adanya, kebenaran adalah kebenaran. Maka hidup kita di hadapan Tuhan pun akan dibenarkan.
Tetapi menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kalau ucapanmu itu tidak benar. Kalau ucapanmu tidak dapat dipercaya. Ya kan, kalau kita lihat di kitab Roma, ya, ketika kita menerima Tuhan Yesus, jadi percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut. Harus sinkron apa yang di hati dan di mulut. Kalau tidak, ya sama juga bohong. Nah, karena dikatakan menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Berarti hati-hatilah dengan perkataan kita. Hati-hati dengan ucapan kita. Jangan sampai justru gara-gara ucapan atau perkataan kita justru mendapatkan hukuman. Sebaliknya mari ya pakai setiap ucapan kita, perkataan kita untuk bisa memuliakan Tuhan. Biarlah melalui perkataan kita orang lain yang lemah dikuatkan. Orang lain boleh menerima kabar baik. Orang lain boleh dihiburkan. Orang lain itu bisa percaya kepada kita. Ya, bahkan di kitab Amsal dikatakan ya, orang yang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat. Perhatikan, siapa orang yang dapat dipercaya? Orang yang perkataannya ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan orang yang konsekuen. Jadi apa yang diucapkan dengan tindakannya sejalan, ya. Itulah orang-orang yang demikian itu akan mendapat banyak berkat, artinya diberkati Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, ya, hindari walaupun ada istilah white lie atau lidah putih atau berbohong putih, ya. Artinya ya demi kebaikan lah kita berbohong, ya sedapat mungkin hindari, ya katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tapi sekali lagi saya mengajak kita, jangan bersumpah demi apapun juga. Tapi pastikan bahwa ucapan kita ini dapat dipercaya. Ya, sekali lagi kalau kita dipercaya, maka hidup kita akan diberkati Tuhan. Ya, kalau ucapan kita dipercaya orang, maka kita akan bisa membawa orang-orang boleh mengenal Tuhan. Tetapi kalau kita sudah nggak dapat dipercaya, orang tidak akan pernah mendengarkan kita. Jaga ucapan kita, supaya melalui perucapan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini kami mau belajar Tuhan, untuk senantiasa konsekuen, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Untuk kami tidak perlu bersumpah demi apapun juga, tetapi biarlah setiap ucapan kami dapat dipercaya, sebab kami memperkatakan kebenaran dan bukan dusta dan bukan manipulasi apapun juga. Dan biarlah Tuhan, melalui ucapan kami juga hidup kami dibenarkan di hadapan Tuhan, karena kami memang menyuarakan kebenaran dan hidup menurut kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami hari ini dalam pimpinanmu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, majulah terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.